Salam, terpujilah nama Tuhan yang memberikan kepada kita kehidupan pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, saya Pendeta Naik Situmorang, senang bertemu dengan Bapak dan Ibu. Saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bersabdalah Engkau kepada kami melalui hamba-Mu ini. Berikanlah kami hikmat untuk memahami sabda-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada minggu yang berbahagia ini dari kitab Mazmur pasal 146. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Demikian sabda Tuhan kepada kita. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, tema yang menjadi renungan bagi kita pada minggu ini adalah mengasihi bumi dengan segala isinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Mazmur yang kita bacakan ini adalah sebuah nada yang selalu dipakai di dalam ibadah yang mempermuliakan Tuhan Allah, yang menyanjung segala pekerjaan Allah. Mengapa? Karena memang Allah melakukan pemeliharaannya yang sangat luar biasa terhadap bumi dan segala isinya. Allah sangat mengasihi segala ciptaannya, dan Dia memeliharanya, mengawasinya, dan selalu memberikan makanan tepat pada waktunya, sebagaimana para penulis Mazmur menuliskan cinta Allah di dalam karyanya, di dalam segenap ciptaan yang telah dijadikannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pantaslah memang setiap orang akan memuliakan Allah. Itu sebabnya pemazmur ini berkata, haleluya, pujilah Tuhan. Dan dia berkata itu
dari hatinya yang tulus dan dari pengalaman hidupnya bahwa Allah pantas dimuliakan oleh karena kebaikannya yang memelihara segenap ciptaannya. Pemazmur bersyukur memiliki Allah yang peduli terhadap segala karyanya. Bahkan di dalam ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Perkataan berbahagia bukan sebagai hiasan bibir, tetapi adalah pengalaman hidup. Pengalaman bagaimana Tuhan mengatur kehidupannya dengan baik, memiliki segala keberhasilan dan segala hal yang diperlukan dalam hidupnya terpenuhi oleh karena kebaikan Allah. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub. Ini berarti identik dengan perkataan berbahagialah orang yang memiliki Allahnya Israel, Allahnya bangsa yang dipilih, Allahnya orang-orang yang percaya kepadanya atas tuntunannya dari masa perbudakan sampai kepada masa kini. Orang-orang Israel yang dipedulikan dan diselamatkan dari masa ketika mereka ada di dalam tawanan, di dalam perbudakan, di dalam penindasan, sampai kepada mereka menjadi bangsa yang merdeka. Berbahagialah, karena Allah ini, Allah yang disembah Israel, adalah Allah yang peduli dengan segala yang menjadi persoalan bagi bangsa Israel. Jangan kamu percaya kepada yang lain, sebab yang lain itu tidak dapat memberikanmu harapan. Jangan engkau percaya kepada bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita menaruh percaya kepada para bangsawan, kepada orang-orang kaya, ketika memang kedesak terhadap kebutuhan hidup, lalu mencari pertolongan, pinjaman, hutang, dan sebagainya kepada orang kaya, kepada para bangsawan. Dan kita sering mungkin kejebak mengatakan, untung ada kamu. Kalau tidak, kepada siapa saya meminjam uang? Kepada siapa saya mendapatkan pertolongan? Tuhan katakan, jangan percaya kepada bangsawan. Bapak dan Ibu, bangsawan gak pernah menolong orang tanpa pamrih. Dia memberikan pinjaman, tetapi dengan bunga yang besar. Bahkan dia tidak memiliki hati yang mengasihi sesamanya, karena dia akan menyita ladang, rumah, orang-orangnya, dan sebagainya ketika kita tidak mampu membayarkan hutang tersebut. Jangan percaya kepada bangsawan ini. Juga kepada anak manusia yang tidak bisa memberikan keselamatan. Bapak Ibu, di dalam hidup kita boleh mengalami berbagai persoalan, terdesak, terhimpit,
baik oleh ekonomi, apalagi dengan ancaman orang-orang di sekitar kita. Tetapi satu hal, jangan percayakan dirimu kepada manusia, seolah-olah manusia inilah tempat perlindunganmu. Jangan. Mengapa? Karena manusia itu pun bukanlah seseorang yang akan menjaga kita dengan baik, yang mempunyai kekuatan tak terhingga. Oleh karena dia pun adalah manusia biasa yang apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Setiap manusia yang kembali ke tanah, itu artinya dia tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Bahkan ketika orang menaruh pengharapan kepada dia, maka pengharapan itu menjadi sia-sia. Sekalipun dia mempunyai banyak janji akan memberikan pertolongan, itu tidak akan pernah terwujud. Itu sebabnya dikatakannya, maka lenyaplah maksud-maksudnya. Dia tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh karena itu, hanya Tuhanlah yang pantas untuk menjadi perlindungan kita, kota benteng kita, tempat kita berteduh, tempat kita dijaga, tempat kita mendapatkan keamanan yang sesungguhnya. Dan pemazmur ini sudah merasakan itu. Ketika dia percaya kepada Tuhan, dia berharap kepada Tuhan, dia bisa terlepas dari berbagai masalah. Dan dia nyaman di dalam perlindungan Tuhan. Tuhanlah yang jaga dan pelihara. Kalau mau kita di dalam damai sejahtera, bersandar kepada Tuhan. Dan itu dikatakan oleh pemazmur ini, karena dia memang mengenal Tuhan itu sebagai Allah pencipta, tetapi juga Allah yang memelihara, Allah yang melindungi, dan senantiasa membawa kita ke tempat yang terbaik di dalam kehidupan ini. Dia menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Pemazmur menegaskan, hanya Tuhan yang menjadikan itu. Dia yang jadikan langit dan dia yang jadikan bumi dan segala isinya. Bukan Allah yang lain. Karena Allah yang lain bukanlah Allah yang berkuasa untuk menjadikan. Satu-satunya Tuhan Allah, dialah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Itu alasannya yang pertama, yang membuat dia yakin bahwa berlindung kepada Tuhan akan memberikan dia damai dan sejahtera. Karena Tuhan itu juga adalah Allah yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberikan roti kepada orang-orang yang lapar, dan membebaskan orang-orang yang terkurung. Dia juga membukakan mata orang-orang buta, menegakkan orang-orang tertunduk, mengasihi orang-orang benar. Dia menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda. Ditegakkannya kembali. Jalan orang yang fasik dibengkokkannya. Allah menunjukkan betapa dia mengasihi bumi ini, dan bumi ini harus kembali ditata dengan baik, sehingga tidak ada orang yang mampu melakukan kejahatan kepada orang-orang yang kecil dan orang yang hina.
Tuhan menjaga mereka sehingga bumi ini menjadi sangat indah dan baik. Ketika orang-orang kecil terlindungi, orang-orang yang diperas dibebaskan, orang-orang yang lapar diberikan makan, orang-orang buta dicelikkan matanya, dan orang-orang yang tertunduk oleh karena pelecehan, ketidakadilan, dan sebagainya ditegakkan kembali. Inilah perhatian yang dilakukan Tuhan Allah terhadap ciptaannya, sehingga Dia mengasihi mereka ini supaya dapat berdiri dengan tegak dengan rasa ucapan syukur yang sebesarnya kepada Tuhan. Mengasihi bumi ini sudah dilakukan Tuhan, dan Dia sangat peduli terhadap bumi ini. Bagaimana supaya damai di bumi? Setiap orang dapat saling mengasihi, setiap orang dapat saling menyapa, saling membantu. Bagaimana ini dapat terjadi? Allah menunjukkan keteladanannya dengan peduli kepada bumi ini dan segala isinya. Itu sebabnya Dia tidak suka dengan kesombongan manusia, kerakusan manusia, kebengisan manusia, ketamakan manusia. Dia tidak suka seperti itu. Orang yang sombong, arogan, tamak, bengis, mereka itu merusak rencana Tuhan agar semua manusia hidup berdampingan dengan baik. Orang-orang yang egois, mengutamakan dirinya, dan berupaya agar dia yang memiliki segala sesuatu. Allah tidak suka dengan orang-orang yang demikian, karena mereka akan merusak bumi ini. Ketika ada orang demikian tamaknya, agar dia yang memperoleh semua, sehingga si miskin tidak memperoleh apa-apa, Allah benci dengan situasi itu. Karena Allah menginginkan di bumi ini kehidupan yang penuh dengan damai, dan setiap orang dapat saling berbagi. Berbagi apa yang diterimanya, berbagi dari apa yang dicarinya, berbagi dari apa yang dimilikinya. Dia mengharapkan manusia ini benar-benar patuh kepada firman-Nya, memahami apa yang dilakukan Allah, hendaknya inilah yang dilakukan oleh manusia. Bumi ini jangan dikotori dengan orang-orang yang jahat, yang tamak, yang suka memeras, yang suka berbuat kesewenang-wenangan, yang menindas orang miskin, tidak memperdulikan para yatim dan janda. Tuhan tidak suka orang-orang demikian, karena orang-orang itulah yang merusakkan bumi. Tuhan ingin bumi ini di dalam tatanan kerajaan Allah. Dan untuk itulah memperbaiki bumi yang telah rusak oleh keegoisan orang, ketamakan orang, kebengisan orang, maka Yesus Kristus pun datang ke dunia ini. Banyak para ahli yang mencoba menggambarkan ini merupakan bagian daripada gambaran Kristus. Gambaran Yesus yang telah memulihkan hubungan manusia dengan seluruh ciptaan Tuhan. Kedatangan Yesus yang membawa kerajaan Allah, membawa berita keselamatan, diharapkan memperbaiki bumi yang telah dirusakkan oleh orang-orang yang rakus ini, yang tamak, yang bengis, yang egois,
yang suka memeras, memutarbalikkan keadilan, tidak peduli dengan orang-orang yang miskin dan tertindas. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang. Untuk memperbaiki itu, dia memberikan dirinya menjadi teladan, bahkan mengorbankan dirinya, agar dengan pengorbanan dirinya, bumi ini dapat dipulihkan kembali. Orang-orang yang bengis, yang rakus dapat bertobat. Orang-orang yang tidak peduli kepada sesamanya dapat membukakan hatinya. Karena jikalau Kristus sendiri rela mengorbankan nyawanya, tentu orang-orang yang mengasihi dia pun harus seperti dia, rela berkorban untuk memperbaiki bumi ini melalui diri kita terlebih dahulu, supaya kita hidup di dalam tatanan Allah. Dia telah menjadikan langit dan bumi, dan dia menegakkan keadilan. Dia memberikan roti kepada yang lapar, membebaskan orang terkurung, dan sebagainya. Menjadi pekerjaan kita, supaya bumi ini bagus. Mengasihi bumi ini dimulai dari diri kita. Stop berbuat ketidakadilan. Stop memikirkan diri sendiri. Stop hanya membuat dirimu menjadi orang yang terutama dari yang lain. Memperbaiki bumi. Jadilah engkau seperti Kristus. Lakukan sesuatu, pekerjaan untuk memulihkan hubungan yang tidak baik antar sesama. Bantu mereka yang tertindas. Berikan kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan kita apa yang dapat kita buat untuk membebaskan dia dari ketertekanan dan penderitaan hidup. Sebab Tuhan telah mengajari kita, seperti sabdanya, dia peduli. Kepedulian inilah sebagai tanda bahwa kita mengasihi bumi dan isinya. Kalau kita tidak peduli, itu sama dengan kita tidak mengasihi bumi dan isinya. Kepedulian ini harus datang oleh karena kita percaya kepada Tuhan. Dan kita punya harapan. Meskipun pekerjaan yang kita lakukan itu kecil, tetapi karena kita bersama dengan Tuhan, kita dapat mengasihi bumi dengan baik. Seperti Kristus, kita pun dapat memberikan yang terbaik bagi sesama kita, sehingga bumi ini kembali indah. Kasihilah bumi ini dengan meneladani Allah, meneladani Kristus yang telah menyerahkan hidupnya, agar setiap orang yang percaya memperoleh keselamatan. Dan orang yang percaya akan menjadi saksinya mengasihi sesamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam.